Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahmawati. Saya biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswi IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Hari ini kita akan bahas-bahas tentang psikologi sosial yang bertema bystander effect. Bystander effect artinya adalah situasi di mana orang hanya memilih untuk menjadi pengamat dan hanya menyaksikan bahaya yang ada di depannya, namun tidak melakukan apapun untuk menghentikan dan membantu hal tersebut. Bystander effect ini sama dengan efek pengamat, artinya di mana saat ada satu kejadian atau fenomena yang terjadi di depan kita, kita hanya jadi pengamat atau penonton saja. Bystander effect ini ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya bystander effect. Yang pertama, kemungkinan seseorang untuk menolong akan lebih kecil ketika orang tersebut bersama orang lain. Jadi, jika kita melihat sesuatu di depan mata kita, tapi dia ada sebabnya, misalnya ada orang yang berkelahi di depan mata kita, jadi kita kemungkinan untuk menolong itu kecil. Faktor yang kedua yaitu faktor situasi dan faktor individu, di mana jika ada orang yang di sekitar kita atau di sekitar kejadian tersebut dapat mempengaruhi orang lain untuk memutuskan menolong atau tidak. Jadi kalau ada suatu kejadian yang ada di depan kita, kita akan menunggu orang lain. Apakah orang lain itu akan menolong atau hanya diam saja? Jika orang lain tersebut menolong, maka kita akan ikut menolong. Tetapi jika orang lain hanya menonton, maka kita juga akan ikut menonton. Faktor yang ketiga yaitu daya tarik, yaitu di mana seseorang akan cenderung menolong orang lain jika dirasa memiliki beberapa kemiripan. Jadi, saat kita melihat sesuatu hal terjadi di depan kita, jika kita merasa hal tersebut pernah terjadi pada diri kita, maka kemungkinan untuk menolong akan lebih besar. Faktor yang keempat yaitu waktu. Waktu juga merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya bystander effect, di mana orang yang memiliki desakan waktu atau orang yang terburu-buru akan cenderung tidak memperdulikannya. Namun, saat orang yang tidak memiliki buru-buru waktu, maka dia akan cenderung menolong. Faktor yang kelima, yaitu faktor kebutuhan, di mana kita melihat apakah korban atau pelaku tersebut benar-benar membutuhkan pertolongan atau hanya jadi tontonan. Setelah kita mengetahui ada faktor yang menyebabkan timbulnya bystander effect, maka ada pula faktor yang dapat kita hindari dari bystander effect. Faktor yang pertama yaitu mood. Saat mood sedang baik, orang cenderung tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi jika mood seseorang sedang tidak baik, maka dia akan cenderung untuk individualisme atau memikirkan diri sendiri. Faktor yang kedua, sifat. Orang yang memiliki self-monitoring atau pemantauan diri akan cenderung lebih mudah menolong, karena biasanya dia akan memperoleh penghargaan sosial dari perbuatan tolong-menolong tersebut. Faktor yang ketiga, yaitu jenis kelamin. Biasanya, laki-laki cenderung lebih mau membantu atau terlibat dalam situasi apapun, seperti kecelakaan, kebakaran. Biasanya laki-laki lebih dulu untuk menolong. Faktor yang keempat, tempat tinggal. Orang yang tinggal di pedesaan cenderung memiliki sifat gotong royong dibanding dengan orang yang tinggal di perkotaan. Setelah mengetahui penyebab dan cara menanganinya, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Contoh bystander effect ini sangat sering terjadi, atau bahkan kita adalah salah satu yang sering melakukan bystander effect ini. Percaya nggak? Nah, kalau masih kurang yakin, saya akan berikan satu contoh kasus yang sering kita alami di saat seperti ini. Contohnya, teman-teman,
bisa minta tolong nggak kirimin tugas Pak Dedi dong? Itu adalah pesan terakhir di salah satu chat grup WhatsApp dengan 30 partisipan dan 20 diantaranya telah membaca atau melihat pesan tersebut. Namun anehnya, setelah 1 jam lebih berlalu, tidak ada satupun balasan dari anggota grup tersebut. Padahal hampir semua anggota grup telah membaca pesan tersebut. Pesan tersebut seperti dikacangin atau terabaikan begitu saja. Padahal si pengirim pesan tersebut mengharapkan balasan bahwa ada solusi dari pertanyaannya itu. Jika dia kirimkan ke ruang grup, kemungkinan untuk dibalaskan mungkin lebih besar daripada dia chat individu atau chat pribadi. Namun, nyatanya nihil, tidak ada satupun orang yang ada di dalam grup membalas pesan dari dia. Itu merupakan contoh dari bystander effect. Saya yakin semua orang pernah mengalaminya. Selain itu, ada berbagai kasus yang terjadi di belahan dunia ini. Salah satunya itu kasus bystander effect yang sering kita jumpai adalah di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, bahkan Asia, yaitu Korea, India, bahkan di Indonesia. Contoh kasus yang sedang viral tahun lalu saat seorang gadis ditusuk 20 kali oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Diduga gadis tersebut ditusuk, bahkan kepala korban dipukul dengan batu hingga tewas. Sungguh insiden yang tragis. Insiden tersebut berlangsung di Jalan Area Burari, New Delhi. Area tersebut merupakan area yang ramai yang sering dilalui oleh banyak orang. Mirisnya lagi, saat kejadian tersebut, banyak orang yang menonton, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani untuk menghentikan kejadian brutal tersebut. Setelah kejadian tersebut terjadi, warga baru mulai bertindak ketika pelaku hendak mencoba kabur. Lalu muncul di pikiran kita, apa yang terjadi pada rasa kemanusiaan? Apakah kejadian tersebut pantas untuk menjadi tontonan saja? Apakah kita sebagai manusia tidak ada rasa ingin menolong atau tidak memanggil keamanan? Tetapi gadis tersebut tewas di tempat. Kita berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita berharap agar kasus seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja perbincangan kita hari ini. Sekian dari bincang-bincang kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Putri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.